Pesona Sang Bodyguard, episode 28. Di perusahaan, Wawan sedang berjaga di depan ruangan Al seperti biasanya. Getaran di saku celananya membuat lelaki itu bergerak dari posisi tegaknya. Wawan merogoh kantung celananya, mengambil ponsel dan melihat pesan singkat yang dia dapatkan dari seseorang. "Kenapa Edo meminta maaf?" Ucapnya sangat pelan disertai dengan kerutan di keningnya. Sebab isi pesan tersebut hanya sebatas permintaan maaf tanpa penjelasan. Tak lama berselang, terlihat panggilan dari timnya yang bertugas di mansion. Alangkah geramnya Wawan saat mendengarkan penuturan kata demi kata dari ponselnya tersebut. Ia bahkan mengakhiri telepon itu secara sepihak, lalu mengetuk dengan kuat pintu ruangan kerja Alvaro. "Maaf Tuan Muda, sesuatu telah terjadi di mansion." Wawan menjelaskan peristiwa yang terjadi di mansion sesuai dengan informasi yang ia dapatkan. "Apa ini ulah Edo?" tanya Al to the point. Sang penguasa itu memang sudah memiliki informasi mengenai Edo dari Farel. Tapi dia tidak menyangka jika waktu itu akan datang dengan cepat. "Sepertinya begitu Tuan. Soalnya Edo juga ikut menghilang," jawab Wawan. Jantungnya berdebar kencang, perasaannya tentu saja gelisah. Ingin rasanya dia mencari kebenaran Putri sekarang juga. Wawan sangat takut terjadi sesuatu dengan Putri. Dan soal Edo, dia akan memberikan pelajaran pada salah satu anggotanya tersebut, apapun alasannya. Terdengar helaan nafas dari Al dan Wawan. Al terdengar mengumpat kasar dengan tangan yang mengepal. Segera ia meraih ponselnya yang berada di dalam saku celananya, lalu menghubungi seseorang dengan posisi memunggungi Wawan. Wawan rasanya ingin langsung mengatakan kepada tuan mudanya agar dia bisa mencari Putri sekarang. Wawan tidak bisa menunggu lama. Jika selama ini di dalam bekerja dia bisa tenang sambil menunggu perintah, tapi sekarang rasanya sangat berbeda. Ya, Wawan sangat tahu itu semua terjadi karena perasaannya kepada Putri. Putri adalah gadis kesayangannya. Dia tidak mau jika Putri sampai tergores apalagi bahkan terluka. Saat melihat Al selesai melakukan panggilan, Wawan ingin menyatakan keinginannya langsung. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan saat Al mengangkat telepon dan entah dari siapa. "Apa maumu?" ucap Al pada seseorang yang terdengar sedang tertawa di balik ponsel itu. Wawan menajamkan pendengarannya. "Oke, aku akan tiba kurang lebih 1 jam. Tapi ingat, jangan sampai kau melukai adikku. Kalau sampai hal itu terjadi, kau hanya akan tinggal nama." Lagi-lagi terdengar suara ejekan dari seberang sana yang seolah-olah tidak takut sama sekali dengan ancaman Al. Hingga panggilan itu berakhir, Al melemparkan berkas yang ada di mejanya dan jatuh berantakan ke lantai. "Sialan," umpat Al lalu menoleh ke Wawan. "Anda mengetahui pelakunya, Tuan Muda?" tanya Wawan yang bisa membaca gerak-gerik Al. Al mengangguk lalu menjawab, "Dia adalah Virgo." Di kota lain, Black
kita ke Jakarta sekarang," teriak Farel. Farel begitu geram dengan penuturan Al baru saja. Ya, Farel adalah orang yang dihubungi Al sesaat setelah mendapatkan informasi dari Mansion. Sekarang dia harus ke Jakarta untuk membantu sang kakak membebaskan Putri. "Baik Tuan, saya akan siapkan helikopternya," balas Black. Segera bangkit dari duduknya dan ikut keluar dari ruangan kerja Farel seperti yang dilakukan tuannya tersebut. Di depan pintu, langkah keduanya terhenti saat mendengar suara wanita berhijab yang datang dari arah yang berlawanan. "Kalian mau kemana?" tanya Feby. Iya, wanita itu adalah Feby, wanita yang sudah menjadi istri Farel. Penampilan Feby sangat berbeda saat ini. Dia mengenakan pakaian tertutup, dan itu semua sempat membuat penghuni mansion terkejut bukan main, terutama untuk Farel sendiri. Hubungan Farel dan Feby masih dikatakan belum normal sebagai suami istri pada umumnya. Lalu bersikap dingin dan seolah-olah tidak peduli dengan istri tersebut. Berbeda dengan Black yang mulai merespon istri tuannya tersebut karena sesuatu hal. Farel dan Black terdiam hingga Feby kembali bertanya, "Apa ada sesuatu yang mendesak? Apa terjadi sesuatu dengan Al atau yang lainnya?" Pertanyaan itu sempat membuat Farel melirik sinis kepada Feby. Dan tanpa mengatakan apapun, Farel berlalu. "Black?" panggil Feby kemudian saat melihat asisten suaminya itu belum beranjak. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Kenapa keduanya terlihat begitu tegang? "Nona Putri diculik, jadi kami akan ke Jakarta sekarang. Saya permisi, Nona." Black segera berlalu dari hadapan Feby, sebelum tuannya meneriaki dirinya dan berakhir dengan makian yang tak ada habisnya. "Astagfirullah, semoga saja Putri segera ditemukan dan semuanya akan baik-baik saja," tutur Feby sangat pelan dengan raut wajah yang sedih. Sambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.